Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Bersama-sama kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini kembali kami boleh datang kepadamu, membawa ibadah kami di hadapan Tuhan. Seraya kami mengaku bahwa sumber pertolongan kami datang dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian pada pagi hari ini kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Dan nats pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 71 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah minggu secara online. Mari bersama-sama pada pagi hari ini kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita meninggikan, memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita memuji, mengagungkan nama Tuhan dengan penuh sukacita, karena Tuhanlah sumber kekuatan dalam hidup kita sekarang dan selama-lamanya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dan bernapas memuji Sang Raja, atas gunung dari dalam samudra. Tanganku kuatkan padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji
sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengar pembacaan Mazmur. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan membaca Mazmur bersama-sama, dan Saudari Monik akan membacakan Mazmur pada pagi hari ini. Pembacaan kitab Mazmur pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 36 ayat 1 sampai dengan 11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih dan setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau, demikian aku memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan bibir yang bersorak-sorak mulutku memuji-muji. Apabila aku mengingat kepadamu di tempat tidur, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorak, jiwaku melekat kepadamu. Tangan kananmu menopang aku, tetapi orang-orang yang berkita menyambut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan berserah kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Demikianlah bunyi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya kita akan membawa seluruh doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan melalui doa syafaat pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama membawa doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan satu pujian yang bersama-sama kita akan membawa doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala kasih Kau-Nya yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami bersama keluarga kami. Terima kasih juga jikalau pada pagi hari ini kami masih boleh bersekutu bersama saudara kami seiman Tuhan, walaupun melalui keluarga demi keluarga. Engkau tahu Tuhan peribadahan kami yang saat ini, situasi yang kami hadapi membuat kami harus beribadah di dalam rumah tangga kami. Biarlah kami boleh mendirikan rumah doa dalam setiap keluarga kami ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga bersyukur jikalau Tuhan telah memelihara kami, menolong kami, dan memampukan kami untuk kami terus bertahan di dalam situasi ini Tuhan. Lebih dari itu ya Tuhan, pakai setiap kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang berserah sungguh kepada Tuhan. Lebih dari itu juga Tuhan, kuatkan iman kami untuk kami boleh bersekutu bersama keluarga kami. Dengan melalui ibadah online ini Tuhan, kami boleh mendirikan mesbah keluarga demi keluarga kami. Bapa yang baik, mampukan setiap keluarga kami untuk terus bertahan dalam iman, untuk terus percaya akan pertolongan Tuhan, dan bahkan biarlah setiap kehidupan kami, setiap langkah kami hanya mengandalkan Engkau ya Bapa. Bapa yang maha baik, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang jauh daripada kami. Tia yang ada di Jakarta, Aji yang ada di Semarang, Dela, Bella, dan yang lainnya Tuhan, Wira yang ada di Jawa, dan yang lainnya juga yang mungkin saat ini tidak bisa pulang berkumpul dengan keluarga, karena kami menyadari betapa kami harus menerima keadaan ini dengan berserah sungguh kepada Engkau ya Bapa. Tetapi kami percaya akan perlindungan-Mu, akan pertolongan-Mu Tuhan. Lindungi putra-putri kami, selamatkan mereka dari segala mara bahaya dan virus-virus yang mematikan ini ya Bapa. Lindungi dan lawatlah mereka ya Bapa yang maha baik. Bapa, kami berdoa juga untuk iman percaya jemaat-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak mampu bersekutu dalam rumah-Mu, di dalam gereja-Mu, tetapi biarlah setiap hati kami menjadi gereja-Mu, gereja yang kudus, gereja yang benar-benar tidak dapat dirobohkan oleh kekuatan apapun, karena Tuhan ada dalam setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Terima kasih juga Tuhan. Kami berdoa juga untuk para lansia ya Bapa. Kiranya Engkau lawat mereka, untuk Mbak Warno, Mbak Kini, Cekemo, Bapak Cuanyu, Bapak Kongkin yang sedang berbaring sakit. Tuhan, kiranya Engkau lawat orang tua kami ini Tuhan, berikan kekuatan dan iman yang sungguh percaya akan pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Biarlah di usianya yang lansia ini Engkau lawat mereka, Engkau tambahkan hati mereka dan tambahkan iman percaya mereka ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk keadaan negara kami Tuhan. Bahkan dunia ini terancam oleh virus yang mematikan, yaitu virus COVID-19. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau ada dalam setiap orang-orang percaya, Engkau ada dalam setiap orang-orang beriman. Biarlah percaya dan iman kami ini boleh menyelamatkan kehidupan anak-anak-Mu di seluruh penjuru bumi, khususnya di Indonesia ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk pemerintahan negara kami, yaitu Bapak Presiden, hingga sampai pemerintahan yang paling bawah, yaitu RT RW. Tuhan, biarlah mereka Engkau pakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Berikan hikmat dan bijaksana kepada mereka, hati yang benar-benar memikirkan keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya. Berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan, berikan keselamatan, bahkan berikan kesehatan ya Bapa. Bapa di surga, Engkau tahu Tuhan, para aparat ini sungguh mungkin terbebani dengan keadaan ini, tetapi biarlah segala sesuatunya Engkau yang menolong mereka Tuhan, supaya mereka boleh proaktif untuk penanganan COVID ini, sehingga kami sebagai rakyat boleh merasakan kenyamanan dan keamanan oleh karena pemimpin kami yang bijaksana, pemimpin kami yang penuh hikmat,
pemimpin kami yang benar-benar memikirkan kesejahteraan dan keamanan rakyatnya. Kami juga berdoa untuk rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia. Engkau tahu Tuhan bahwa sebagian besar tidak menyukai pemimpin kami. Engkau tolong mereka, sadarkan mereka, jamah hati pikiran mereka, supaya akhirnya mereka tahu bahwa betapa besar beban pemimpin bangsa ini untuk kesejahteraan rakyatnya, supaya mereka tidak lagi menghujat bahkan menfitnah para pemimpin kami. Berikan kesadaran pada hati mereka ya Tuhan, biarlah mereka boleh bertobat dan mensyukuri dengan apa yang telah Tuhan beri terhadap bangsa negara kami ini. Bapa, ampuni salah dan dosa kami jikalau kami mungkin sering mengecewakan Engkau ya Bapa. Begitu juga untuk jemaat gerejamu Tuhan, Engkau lawat mereka di mana mereka berada ya Tuhan, khususnya orang-orang percaya akan Engkau Tuhan. Biarlah hari ini juga Engkau kuatkan iman mereka, Engkau tambahkan iman mereka, bahwa Tuhan menyertai mereka, bahwa Tuhan ada dalam kehidupan mereka, bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka, bahwa Tuhan akan senantiasa menolong dan menyelamatkan mereka dari hal apapun yang mungkin begitu menakutkan dalam kehidupan kami ini. Tetapi biarlah hati kami ditegarkan, dikuatkan, untuk kami tidak gentar, untuk tidak takut, mengakui sebagai Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan penebus kami. Bapa di sorga, akhirnya kami serahkan juga untuk putra-putri kami yang sedang duduk dalam bangku sekolah. Mungkin saat ini mereka sedang belajar melalui online, mungkin mereka juga sedang mengalami kejenuhan, mungkin mereka juga mengalami kebingungan. Engkau tolong mereka Tuhan, Engkau mampukan mereka untuk mengisi waktu-waktu di rumah ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupan mereka di masa depan mereka. Hamba juga berdoa untuk perekonomian bangsa negara kami ini yang mungkin sedang carut marut, yang mungkin sedang banyak mengalami kesulitan, baik itu yang pengusaha maupun pedagang ataupun mungkin pegawai, bahkan rakyat jelata Tuhan, sebagai buruh ataupun buruh tani Tuhan, semuanya mengalami kesulitan perekonomian. Tetapi bangsa kami pun sedang bergejolak untuk menghadapi bahkan mengatasi segala permasalahan perekonomian ini. Tupang negara kami ya Tuhan, mampukan para menteri yang memikirkan bahkan mencari kebijakan yang bahkan sungguh bermanfaat bagi rakyat. Engkau tolong mereka, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan terhadap mereka ya Tuhan. Terlebih lagi untuk Bapak Presiden kami Tuhan, kami sungguh mencintai beliau Tuhan, mengasihi beliau, karena beliau banyak dihujat, dinista oleh banyak orang, tetapi Engkau berikan kekuatan dan ketegaran, bahkan Engkau berikan lebih dari itu Tuhan. Mereka mengasihi rakyat lebih dari segalanya, sehingga kekuatan berada di dalam hati mereka, ketegaran berada di dalam kehidupan mereka. Biarlah keluarga yang mendukungnya Engkau berikan kekuatan, keselamatan, bahkan kesehatan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu, khususnya jemaat GKMI Ekaristi Tuhan. Biarlah kami mendirikan mesbah-Mu di dalam setiap keluarga kami ya Tuhan. Engkau tolong keluarga demi keluarga. Engkau berikan penghiburan bagi yang kesulitan Tuhan, bagi yang sakit, bagi yang dalam keadaan kekurangan. Engkau cukupkan Tuhan Yesus. Kami percaya akan segala pertolongan-Mu terhadap jemaat-Mu, terhadap anak-anak-Mu. Biarlah hati kami senantiasa dipenuhi dengan harapan dan percaya, bahkan iman, bahwa kehidupan kami tidak sendiri, tetapi Tuhan yang menopangnya. Tuhan Yesus, akhirnya kami serahkan doa dan syafaat kami ini di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menyampaikan doa syafaat pada pagi hari ini. Saya percaya setiap doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan pasti didengar oleh Tuhan. Dan mari kita mempersiapkan hati kita pada pagi hari ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita, mempersiapkan alat tulis kita, dan bersama-sama kita akan menyembah Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, setiap kita rindu, setiap waktu untuk menghidupi kebenaran Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Biarlah hati kita rindu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini bersama-sama sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Di pagi hari ini kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami. Pada minggu pagi hari ini Tuhan, bersama-sama kami akan merenungkan kebenaran firman. Kiranya Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami memahami kebenaran firman. Kami menyerahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, Tuhanlah kekuatanku. Siapakah kekuatan di dalam hidup kita? Ada satu pertanyaan yang Bapak Ibu bisa jawab. Siapakah kekuatan di dalam hidup kita? Kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 71 ayat yang kelima. Mazmur 71 ayat yang kelima, Raja Daud menulis demikian. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepada siapa saudara menggantungkan kehidupan ini? Kepada siapa saudara memiliki kekuatan di dalam menjalani kehidupan saudara setiap hari? Atau melanjutkan dari firman Tuhan pada hari Rabu kemarin, siapakah harapan kita di tengah-tengah dunia ini? Berharap kepada siapakah kita dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini? Ada yang mungkin menjawab bahwa berharap pada manusia, karena seringkali kita mempercayakan pengharapan kita kepada manusia, karena seringkali manusia lebih cepat tanggap sepertinya, atau di sekitar kita ada manusia, Tuhan tidak kelihatan, hanya manusia yang kelihatan, maka kita selalu berpengharapan hanya kepada manusia. Firman Tuhan kemarin kita bahas di dalam Yesaya 2 ayat 22 dikatakan, jangan berharap pada manusia. Kenapa jangan berharap pada manusia? Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Jadi manusia itu tidak bisa saudara harapkan menjadi sumber pengharapan, karena manusia itu sama seperti hembusan nafas. Manusia itu fana, manusia itu tak memiliki kekuatan apapun. Saya selalu katakan betapa rapuhnya hidup manusia, sehingga tidak mampu melawan virus kecil yang tak terlihat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah peringatan bagi kita bahwa manusia kita manusia yang lemah. Diri kita adalah tak ada kekuatan di dalam diri kita sesungguhnya. Atau ada orang yang merasa kekayaanlah, materilah yang bisa menjadi sumber kekuatan dan pengharapan di dalam hidup kita, lalu menjadikan kekayaan itu sumber pengharapan dalam hidup kita. Kita jauh lebih tenang kalau memiliki banyak harta. Kita jauh lebih tenang kalau memiliki banyak uang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Timotius 6 ayat 17 berkata, 1 Timotius 6 ayat 17, Bapak Ibu bisa buka. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi pesan Rasul Paulus kepada Timotius, jangan berharap pada kekayaan, jangan berharap pada materi, karena kekayaan dan materi itu segera lenyap dengan mudah sekali. Kekayaan atau harta benda itu mudah sekali hilang. Kekayaan itu tidak bisa menjadikan saudara itu 100% berpengharapan. Tapi berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Karena kekayaan tidak tentu. Karena kekayaan itu tidak pasti. Hanya ada yang pasti, yaitu Tuhan sendiri. Kalau hari-hari ini orang gelisah tentang kekayaan, tentang harta, jangan saudara khawatir. Karena kekayaan harta tidak bisa menjadi sumber kekuatan manusia, tidak bisa menjadi sumber pengharapan manusia, karena kekayaan juga tidak pasti.
Berapa banyak orang yang sekarang ini, yang dulunya kaya dan sekarang jatuh dalam waktu sekejap. Kenapa? Karena kekayaan bukan sesuatu yang dapat saudara harapkan. Kekayaan bukan menjadi sumber damai sejahtera dan kekuatan saudara, tetapi hanya Tuhanlah menjadi sumber kekuatan di dalam hidup saudara. Itulah pesan Rasul Paulus kepada Timotius. Peringatkan, jangan orang berpengharapan atau orang itu menjadi sombong karena kekayaan, menjadi sombong karena materi, menjadi sombong karena kekayaannya, menjadi sombong karena harta materinya, menjadi sombong karena apa yang dia miliki. Itu semua dikatakan firman Tuhan, sesuatu yang tak tentu. Berharaplah hanya kepada Tuhan yang pasti menyertai hidup saudara senantiasa. Mari kita belajar dari Raja Daud. Saudara bisa melihat Raja Daud. Dia seorang raja yang kaya raya, seorang raja besar. Bahkan dia memiliki fasilitas hidup yang mewah. Kekayaannya luar biasa, melimpah ruah. Juga angkatan perang yang begitu handal. Dia memiliki pasukan yang hebat, yang dapat menjaga dan melindungi dia karena dia seorang raja. Tetapi kita bisa melihat bagaimana kehidupan Raja Daud. Sekalipun dia memiliki semua kekayaan, bahkan saya bayangkan apa yang diinginkan matanya, semuanya bisa tersedia. Apa yang dia inginkan pasti terpenuhi. Karena dengan kekayaannya, tak ada seorang pun yang bisa menghalangi dia untuk berbuat sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud yang penuh dengan kelimpahan kekayaan, yang penuh dengan fasilitas hidup yang mewah. Raja Daud sama sekali tidak menjadikan semua yang dia miliki itu menjadi sumber harapan dalam hidupnya. Tidak menjadikan semuanya itu menjadi sumber kekuatan dalam kehidupannya, dalam menjalani kehidupannya. Ia menaruh pengharapannya, ia menaruh kekuatan dalam hidupnya hanya kepada Tuhan. Bahkan kalau saudara baca di dalam Mazmur 71 ayat 6, Mazmur 71 ayat yang ke-6, Mazmur 71 ayat yang ke-6 dikatakan, "Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji." Luar biasa Raja Daud ini. Sekalipun dia memiliki segalanya, kekayaan yang luar biasa, bahkan angkatan perang yang begitu dahsyat yang menjaga dan melindunginya, tetapi dia tidak menaruh pengharapan dan kekuatan dalam hidupnya pada semua hal yang dia miliki. Bahkan dia mengatakan, "Dari sejak aku dari kandungan, Engkaulah yang menopang." Sebelum Raja Daud memiliki semuanya itu, sebelum Raja Daud memiliki kekayaan yang begitu luar biasa, jauh sebelum dia menjadi raja, dia sadar bahwa hidupnya hanya karena Tuhan. Bahkan dia mengatakan, "Dari kandungan, Engkaulah yang menopang aku." Luar biasa saudara. Ini kesadaran yang membuat kita selalu berharap pada Tuhan. Raja Daud mengatakan, "Kalau tidak kehendak-Mu, biarpun aku lahir bisa mati, tidak bisa jadi raja. Mungkin baru berapa bulan bisa mati, dalam kandungan bisa mati, atau umur berapa masih muda mati." Saudara, ketika dia mengatakan itu, dia mau katakan, sebelum aku memiliki semuanya ini, aku ada karena Tuhan. Sudah luar biasa Raja Daud. Dia sadar bahwa hidupnya semata-mata karena Tuhan. Hidupnya ada karena Tuhan. Hidupnya semata-mata karena Tuhan. Maka dia katakan, "Engkau yang selalu kupuji-puji." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak dalam keadaan seperti sekarang ini saudara memuji-muji Tuhan,
Saudara menyembah Tuhan karena saudara sadar kalau aku bisa hidup sampai dengan hari ini, itu semua karena Tuhan. Kalau tidak seizin Tuhan, saya nggak mungkin bisa sampai dengan hidup sampai dengan hari ini. Saudara, kesadaran itu membuat kita seperti Raja Daud. Aku tak meletakkan pengharapan, kekuatan hidup pada yang kelihatan oleh mata, harta dan kekayaanku, tetapi hanya kepada Tuhan. Raja Daud sadar bahwa kekuatan manusia itu sangat terbatas. Raja Daud sadar sekalipun dia memiliki semuanya, itu semua terbatas. Semua terbatas. Tak selamanya dia muda dan kuat. Tak selamanya semua yang dimiliki itu bisa terus dia miliki. Tak selamanya tahta yang dia duduki itu menjadi miliknya. Tak selamanya harta kekayaan benda yang dia miliki itu bisa dia andalkan. Bahkan kekuasaan yang dia miliki tak selamanya, pasti akan berubah. Raja Daud sadar bahwa semua yang dia miliki semuanya fana, tidak ada yang kekal. Oleh sebab itu, Raja Daud sadar betul bahwa semuanya bisa kapan saja berubah. Yang tampak kuat, yang tampak gagah, suatu hari juga menjadi rentah. Kalau saudara menganggap saudara itu kuat, lihat betapa rapuhnya hidup kita, betapa rapuhnya tubuh kita. Mungkin dulu saudara bisa berjalan bermil-mil atau berkilo-kilo, tapi sekarang saudara dalam keadaan yang terbatas. Itu membuktikan bahwa tubuh kita yang dulu mungkin kuat, tak selamanya tubuh kita kuat. Itu membuktikan bahwa manusia sesungguhnya terbatas. Manusia itu tidak ada kekuatan yang abadi. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Raja Daud tahu bahwa dirinya rapuh, dirinya ini terbatas. Maka dia menulis di dalam Mazmur 71 ayat yang ke-9. Mazmur 71 ayat yang ke-9. Dia menulis, janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Dia mengatakan, jangan membuang aku pada masa tuaku, jangan meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Dia sadar betul bahwa suatu kali dia akan menjadi tua, tidak akan mudah kuat terus. Bahkan suatu hari dia sadar bahwa kekuatannya pasti akan habis. Oleh sebab itu saudara, kesadaran ini membuat Raja Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak berharap kepada manusia, tetapi berharap hanya kepada Tuhan. Kesadaran ini biarlah ada di dalam hati kita, dalam hidup kita, bahwa kita ini rapuh. Kalau hari ini kita kuat, suatu kali kita akan jadi tua rentah, tak ada kekuatan. Oleh sebab itu doanya, Tuhan tetaplah beserta dengan aku. Tuhan, sekalipun aku menjadi tua rentah, tak ada kekuatan lagi, jangan tinggalkan aku. Biarlah aku terus berharap kepadamu. Sudah luar biasa pengalaman kehidupan daripada Raja Daud ini, menjadikan kita hari-hari ini tidak lagi berharap pada manusia, tidak ada lagi kita berharap pada kekayaan materi, tapi kita berharap hanya kepada Tuhan. Mengapa kita harus berharap kepada Tuhan dan menjadikan kita sumber kekuatan di dalam hidup kita, dan jangan yang lain? Karena Allah itu pribadi yang tidak pernah berubah
dan tidak pernah mengecewakan. Tuhan itu pribadi yang tidak pernah berubah. Dunia boleh berubah, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kemarin kita membaca ratapan bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya selalu baru setiap hari di dalam hidup kita. Tuhan telah berjanji sebagaimana di dalam firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Yesaya 46 ayat yang keempat. Yesaya 46 ayat yang keempat. Saya bacakan untuk kita semua. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Inilah janji Tuhan. Barang siapa berharap kepada Tuhan, bahkan sampai masa tua pun, sampai kekuatan kita habis, sampai kita tak berdaya lagi, Tuhan yang akan menggendong, Tuhan yang akan mengangkat kita, Tuhan yang akan menanggung kita. Dan janji Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Karena itu, jangan pernah menjauhkan diri dari Tuhan. Hari-hari seperti sekarang ini, jangan merasa dirimu kuat, jangan merasa dirimu mampu. Saatnya justru kita semakin dekat dengan Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari Tuhan dan menaruh harapan kepada apapun yang ada di dalam dunia ini. Jangan pengharapanmu pada uang, jangan pengharapanmu pada materi yang saudara miliki. Taruhlah pengharapan hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semakin kita menjauh dari Tuhan, semakin kita berharap pada dunia ini, sudah semakin meninggalkan Tuhan, sudah akan semakin mendekat pada yang namanya kegagalan dan kehancuran. Banyak pengalaman di dalam firman Tuhan, orang-orang yang menjauhkan diri dari Tuhan, hidupnya hancur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripada Tuhan akan binasa. Sesungguhnya orang-orang yang menjauhkan diri dari Tuhan, dari persekutuan dengan Tuhan, dia akan melihat hari-hari kehancuran dan kegagalan. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada pagi hari ini membuat kita terus menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang dapat saudara dan saya andalkan. Dialah satu-satunya harapan dalam hidup kita. Dialah satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup kita. Tanpa Dia kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tanpa Dia kita tidak berguna dan sia-sia. Tadi dikatakan, siapa yang jauh daripada Tuhan akan binasa. Oleh karena itu, dalam segala keadaan, andalkanlah Tuhan. Senantiasa, serahkanlah segala pergumulan, segala rancangan hidup kita, masa depan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah sumber pertolongan kita, yang adalah sumber kekuatan kita, yang adalah sumber pengharapan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya terus sampaikan, saudara harus terus mencari Tuhan hari demi hari. Semakin kuat dan semakin kuat. Persekutuan dengan Tuhan tidak tergantung. Mungkin saudara setiap hari melihat khotbah di mana-mana. Ya puji Tuhan, saudara bisa mendengar khotbah secara online di mana-mana. Tapi lebih daripada itu, milikilah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Milikilah hubungan khusus dengan Tuhan dalam hidup saudara. Menjadi sumber kekuatan di dalam hidup saudara setiap hari. Milikilah persekutuan dengan Tuhan. Bukti saudara mengandalkan Tuhan. Bukti saudara tak bisa hidup tanpa Tuhan campur tangan di dalam hidup saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena Dialah kita dapat hidup sampai dengan hari ini. Oleh karena Dialah kita ada sampai dengan hari ini. Di tengah kemelut dunia yang terus bergejolak seperti sekarang ini,
tetaplah percaya Tuhanlah sumber pengharapan, sumber kekuatan di dalam hidup saudara hari ini dan sampai selama-lamanya. Karena kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Di dalam diam, dalam persekutuan dengan Tuhan, akan saudara melihat pertolongan dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber pertolongan kami. Kepadamu kami berlindung, kepadamu kami berserah. Kepadamu-lah kami membawa hidup kami di hadapan. Hamba-Mu berdoa kiranya kami semua yang mendengar firman Tuhan ini sungguh-sungguh meletakkan pengharapan, kekuatan kami kepada Tuhan. Sebagaimana Raja Daud, dia sadar sejak dalam kandungan Tuhanlah yang menolong menjadi sumber kehidupan. Oleh sebab itu Tuhan, kami sadar kami tak berdaya tanpa-Mu. Kami sadar kami tidak bisa hidup tanpa kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa dan berkat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi kami sekalian. Dan sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami pada pagi hari ini. Biarlah kami menerima setiap berkat daripada jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa dalam kuat kuasa Tuhan Yesus Kristus, di dalam penghiburan pertolongan Roh Kudus, memberkati saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pada minggu hari ini telah selesai. Kita bersyukur bahwa Tuhan yang menyertai kita, memberkati kita. Biarlah kita terus selalu menjadikan Tuhan sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Dan kita akan berjumpa dalam ibadah-ibadah secara online selanjutnya. Mari kita terus bertekun, bersekutu bersama dengan keluarga kita, dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita terus menyemangati diri kita untuk selalu merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan terus menerus. Saya percaya kita akan selalu diberi kekuatan oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.